Pemirsa, sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan narapidana kasus Vina Eki, Saka Tatal, dijadwalkan digelar pada Rabu 24 Juli 2024. Saka Tatal berharap PK dikabulkan dan bisa memulihkan nama baiknya. Sementara mantan tersangka Peggy Setiawan mengaku siap menjadi saksi di peninjauan kembali Saka Tatal. Apakah kesaksian Peggy Setiawan relevan dengan pengajuan PK Saka Tatal dan bagaimana peluang PK Saka Tatal dikabulkan hakim? Kami bahas bersama mantan tersangka kasus Vina Eki, Peggy Setiawan dan pengacaranya Sugianti Iriani. Kemudian ada Saka Tatal dan pengacaranya Titin Priyalianti dan penasehat Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Kita menuju ke Peggy Setiawan terlebih dahulu. Peggy sudah sangat siap untuk menjadi saksi untuk PK yang akan diajukan oleh Saka Tatal? Ya, selamat sore Mas Adit, Mbak Vita. Kalau perihal itu saya pribadi ya, kalau misalkan memang dibutuhkan, saya akan bicara dengan apa yang saya tahu, seperti itu. Oke, tapi Peggy sendiri ini mengenal Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Oh ya, tidak. Tidak mengenal sama sekali ya? Baik, kita ke Mbak Sugianti. Iya, benar. Baik, Mbak Sugianti. Mbak Sugianti, kalau misalnya Ya, Peggy ini tidak sore, mengenal Mas sama Adit. sekali dengan terpidana lain. Lalu sebetulnya korelasinya nanti Peggy dimintai keterangan ini seperti apa? Betul. Sebenarnya Peggy tidak ada keterkaitan dengan para terpidana juga dengan Saka Tatal karena memang Peggy tidak mengenal mereka. Tapi kalau memang ada celah untuk Peggy bisa dibutuhkan oleh mereka dan harus dijadikan saksi, mungkin kita akan bantu. Namun sebenarnya Peggy Setiawan bukanlah alias Peggy Peron sehingga tidak ada keterkaitan dalam peristiwa tersebut. Oke, Mbak Sugianti, mungkin yang perlu disampaikan juga ya, kan Peggy ini di beberapa media sempat menyampaikan bahwa Peggy mengenal salah satu terpidana yang bernama Sudirman. Ini merupakan teman sekolah Peggy. Itu benar nggak, Mbak Sugianti? Oh, betul. Sudirman itu teman waktu kelas 1 SD dan dikarenakan Sudirman tidak naik kelas selama 4 tahun, akhirnya Peggy melanjutkan ke SMP dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sudirman sejak saat itu, hanya teman waktu SD saja. Sampai sekarang pun Peggy tidak berteman dengan Sudirman dan tidak pernah berkomunikasi secara langsung maupun lewat media sosial. Kita menuju ke Saka Tatal dan juga Mbak Titin selaku pengacara Saka Tatal. Jadi peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal ini novum atau bukti baru apa yang dimiliki oleh Saka Tatal dan juga tim kuasa hukum? Terima kasih Mbak. Kalau novum, saya memiliki 4 novum yang akan menjelaskan, akan semakin memperjelas sebetulnya apa sih peristiwa yang terjadi. Apakah benar pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan, ataukah ada yang lain. Jadi novum itu betul-betul akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya, apa sebetulnya yang terjadi. Baik, novumnya Gitu, itu apa saja Mbak? Boleh dijelaskan sedikit? Ada 4 novum yang sudah saya siapkan, sudah saya serahkan kepada tim, dan 4 novum itu sudah tertuang dalam memori PK. Oke, tapi spesifiknya apa? Apakah novum ini berupa dokumen kah, atau CCTV kah, atau bagaimana? Saya kayaknya tidak bisa menjelaskan secara rinci masalah itu, Mbak. Karena memang novum itu betul-betul saya dapatkan 2 bulan setelah viral. Jadi saya mendapatkannya juga dengan cara yang luar biasa. Kemudian juga novum yang saya miliki itu tidak pernah ada yang memiliki sebelumnya, tidak pernah dikomunikasikan kepada yang lain. Jadi alhamdulillah mukjizat itu juga saya dapatkan 2 bulan lalu. Intinya setelah film Vina viral, kemudian tiba-tiba saya mendapatkan novum itu. Dan saya jaga betul, walaupun misalnya dari PK ini ada tim, saya juga baru menyerahkan ke tim beberapa minggu lalu. Walaupun novum itu memang sudah saya dapatkan sejak 2 bulan lalu, ketika kasus Vina itu ramai. Terima kasih kepada orang yang sudah
mempercayai saya untuk memegang novum itu, alhamdulillah mudah-mudahan akan terbuka semuanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebetulnya saya juga punya 2 novum lain yang masih dalam masih sedang saya minta banget gitu. Tapi memang kelihatannya saya butuh keberanian yang luar biasa, yang bersangkutan juga butuh keberanian yang luar biasa untuk menyerahkan kepada saya. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan setelah Peggy ini memenangkan pra-peradilan, seolah-olah semua terpidana ini ingin mengajukan PK. Sebetulnya PK yang dilakukan terpidana, apalagi kalau kita lihat dalam kasus Saka Tatal ini kan sudah dibebaskan atau sudah selesai menjalani masa hukuman. Fungsinya untuk apa, Pak? Ya, ini ya, Peggy menang ini merupakan batu loncatan bagi para terpidana yang dulu setelah diputus tahun 2016 dan merasa putusannya itu tidak benar karena bukti-bukti yang diungkap di peradilan tidak lengkap. Kemudian keterangan-keterangan saksi yang tersembunyi yang sekarang ini mau diajukan di dalam PK ini dulu tidak pernah dibahas, kira-kira kan gitu. Nah ini saya sendiri ya mencermati gonjang-ganjing di berita ini sejak semula sudah saya sarankan kepada para pihak yang merasa dirugikan, yaitu yang sudah dipidana itu seumur hidup maupun Saka Tatal yang sudah keluar itu. Kalau mau merubah, memperjuangkan bahwa mereka itu tidak salah, satu-satunya jalan adalah melalui PK. Nah, kemudian kemarin dengan penangkapan Peggy kemarin itu, Peggy dianggap kan salah tangkap itu karena nggak ada di DPO dulu. Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Saya sarankan lewat pra-peradilan. Alhamdulillah sekarang pra-peradilan menang. Artinya penetapan daripada tersangka kepada Peggy itu dianggap tidak sah dan kemudian hakim memerintahkan supaya itu dihentikan, kan gitu kan. Betul. Nah sekarang dengan adanya Peggy ini dihentikan, artinya kan ini loh, lihat, uang Peggy yang ditangkap belakangan aja salah, berarti kan yang dulu salah. Itulah hak daripada para korban itu mengajukan PK itu. Dan sekarang ini kemenangan Peggy ini bisa dipakai untuk novum karena apa? Peggy bagian daripada tersangka yang dulu divonis di tahun 2016 itu, di mana itu termasuk di dalam DPO dengan nama Peggy Peron. Gitu loh. Jadi saya kira itu sangat bagus ini langkah ini karena saya senang ya karena apa? Kelihatan itu penertiban suasana di lapangan hiruk pikuk hukum ini ditempuh secara hukum, bukan hukum di media, di sana yang disalahkan sini, dihujat sana, disuruh pecat sini, suruh mencari tim pencari fakta, segala itu menurut saya itu tidak melalui hukum. Nah ini sudah melalui hukum yang benar, mudah-mudahan cepat. Hakim senang saya, tanggal 24 sudah mau digelar, bagus sekali itu. Biasanya kan mungkin agak lama. Nah, mudah-mudahan nanti cepat kelihatan tuh Saka PK-nya dikabulkan. Nah, berarti yang lain juga bisa juga ngajukan kan. Gitu. Karena mereka kan diputus dalam satu rangkaian yang sama dulu kasus itu. Gitu. Jadi PK itu pendapat ini... saya. Jadi saya lebih senang ini dengan adanya perkembangan hukum yang seperti ini. Gitu. Tidak simpang siur masing-masing para ahli cuma ngomong pendapatnya, asumsi dia itu kan bikin kacau para netizen yang nggak ngerti masalah. Ujung-ujungnya kepada nyalakan seseorang. Harus diakui salahnya gitu, itu nggak benar itu. Yang benar adalah melalui hukum. PK menang berarti polisi harus melalui penyidikan ulang. Karena yang dulu itu penyidikan yang model dulu yang diterima oleh hakim itu ternyata sekarang dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi. Yang berhak membatalkan putusan itu. Selama putusan itu belum dibatalkan, maka kita nggak bisa memaksakan polisi untuk berhenti, jangan dipersidik dulu. Kalau menurut saya nggak sependapat dengan itu. Saya kira ini jalurnya udah bagus lah. Pak Arianto. Perkembangannya gitu. Peggy jadi saksi bagus itu. Karena apa? Dia kan memang diputus bebas gitu. Nanti bisa ngomong di sana, saya aja bebas kok Pak gitu. Pak Arianto, jadi PK ini merupakan hak bagi setiap terpidana, tapi apa relevansi Peggy Setiawan nanti akan menjadi atau mau mengajukan diri untuk menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal? Jawabannya nanti kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kita langsung menuju ke Peggy Setiawan dan juga Mbak Sugianti selaku pengacara Peggy Setiawan. Kalau tadi kan Peggy Setiawan menyampaikan ya bahwa siap kalau misalnya dibutuhkan keterangannya sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal. Ini relevansinya apa kalau menurut tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan? Karena kan Peggy tidak mengenal terpidana, juga status hukum sebagai tersangka dibatalkan kemarin.
Betul, kalau misalnya keterkaitannya sih sebenarnya tidak ada. Cuma kalau memang dari pihak Sakata Tatal mau menjadikan putusan Peggy itu adalah sebagai novum, karena di sini ada banyak SOP dari penyidik yang tidak dilakukan, seperti yang terjadi pada Sakata Tatal pun, karena ini kan ada laporan. Harusnya Sakata Tatal kan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk dimintain keterangan, tapi kecuali memang Sakata Tatal itu tertangkap tangan pada saat itu. Sakata Tatal kan bukan tertangkap tangan, tapi dia sedang berada pada saat itu berada setelah ngisi bensin dengan pamannya, kemudian Sakata Tatal ditangkap. Seharusnya Sakata Tatal dilakukan pemanggilan terlebih dahulu secara patut, karena ada pelapor seperti itu. Mungkin barangkali dari pihak Sakata Tatal atau pihak pengacara mau menjadikan bahwa ini adalah bisa dijadikan novum putusan dari pra-peradilan Peggy ini. Kita siap membantunya, memfasilitasi kalau memang putusannya akan dijadikan novum seperti itu. Dan mungkin Peggy pun secara kemanusiaan kalau memang ada celah bisa membantu Sakata Tatal, yang bisa membantu, tapi sebenarnya memang tidak ada keterkaitannya. Baik, kita ke Peggy Setiawan terlebih dahulu. Peggy kan katanya mengenal salah satu terpidana yang bernama Sudirman, teman satu sekolah waktu SD. Apakah selain di SD ini pernah bertemu dengan Sudirman, Peggy? Iya, selamat siang. Selamat sore. Perihal Sudirman itu saya cuman kenal SD aja sih. SD-nya di mana, Peggy? Misalkan bertemu udah lama nggak bertemu. Di SD Pelandakan, ya, Cirebon. Oke, terakhir kali ketemu Sudirman kapan, Peggy? Sudah lama banget sih, Bu. Kira-kira tahun berapa? Seingat Peggy. Ya sekitar saya waktu masih SMP sih, kalau sekolah SMP kan saya dekat rumah mereka, berarti rumah Sudirman itu. Oke, jadi dekat sama rumah Sudirman. Itu sampai sekarang atau gimana? Rumahnya dekat itu? Iya, benar. Oh, sampai sekarang rumahnya dekat ya, tapi nggak pernah? Iya, benar. Komunikasi tegur sapa gitu nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Oke, nggak pernah ya. Kita menuju. Kalau tegur sapa ya, saya kalau misalkan pulang pergi sekolah kan tegur sapa pernah. Iya. Oke. Kita menuju ke Sakata Tatal dan juga Mbak Titin. Mbak Titin, apakah memang akan ada rencana dari tim kuasa hukum Sakata Tatal untuk meminta Peggy Setiawan dihadirkan sebagai saksi di sidang PK? Jadi gini Mbak, kalau awalnya Polda Jabar meyakini kalau Peggy itu otak pelakunya, sementara hasil dari prapitnya ternyata dibebaskan, berarti kan ada yang salah Mbak dari putusan terdahulu, dari BAP yang dibuat terdahulu. Karena yang terdahulu disebutkan Peggy yang mana, tapi kan keyakinan Polda Jabar Peggy yang sekarang dibebaskan. Tentu saja ada keterkaitan. Kalau Peggy yang sekarang aja salah tangkap, bagaimana dengan yang 8 terpidana terdahulu? Karena kan waktu itu Polda begitu meyakini inilah otak pelakunya. Ternyata dibebaskan. Berarti BAP yang terdahulu, putusan yang terdahulu itu memang salah besar. Itu Mbak. Oke, dengan adanya keterkaitan ini artinya apakah ada upaya tim kuasa hukum Mbak Titin dan juga teman-teman untuk memanggil atau menghadirkan Peggy ke persidangan? Belum terjawab tadi. Sangat keterkaitan karena apabila dari hasil prapit itu dibebaskan, berarti memang DPO yang dulu disebutkan dan rangkaian peristiwa yang disebutkan dalam BAP pelapor itu memang BAP yang rekayasa. Ya, Mbak Titin belum terjawab. Maksud saya ada upaya nggak dengan keterkaitan itu? Ada upaya nggak dari tim kuasa hukum Sakata Tatal, Mbak Titin dan juga teman-teman untuk menghadirkan Peggy ke persidangan? Ada upaya Mbak, ada upaya karena kita juga tetap membutuhkan putusan dari prapit itu Mbak. Kan kita harus menyatakan kepada kuasa hukum, kepada Peggy, dan apabila diperlukan memang Peggy akan dihadirkan karena apa yang dialami Peggy walaupun tidak sedramatisir yang dialami Sakata Tatal, berarti walaupun mohon maaf sudah viral juga Peggy pernah juga mengalami penyiksaan seperti yang disampaikan Peggy, pernah dipukul gitu, pernah dimasukin kresek, berarti kan apalagi dulu Sakata Tatal. Jadi kita juga akan mengharapkan Peggy bisa
hadir di persidangan. Nanti saya komunikasi dengan tim, Mbak. Baik, Pak Arianto, bagaimana ketika tim kuasa hukum dari Saka Tatal ingin menghadirkan Peggy? Apakah ada relevansinya di situ? Apakah ada hubungannya? Bisa jadi ini berulang. Peggy aja bisa salah tangkap. Terus dikatakan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal, ya Saka Tatal dan terpidana lainnya juga bisa aja salah tangkap. Ini seperti apa, Pak Arianto? Ya, prinsip saya ya, makin banyak saksi yang dibawa untuk PK itu makin bagus. Karena daripada kesaksian-kesaksian maupun sanggahan-sanggahan itu hanya ngomong di berita ini, tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Makanya ini apa yang disampaikan kejanggalan-kejanggalan sini. Proses penampakan Peggy itu untuk menggambarkan bagaimana dulu yang seperti dulu mesti seperti ini. Bagus itu, masukkan aja ke apa-apa. Bagi saya tuh lebih senang karena apa? Jangan sampai nanti kemudian apabila nanti PK-nya nggak diterima, kemudian nanti masih ribut lagi katanya ini hakimnya tidak mempertimbangkan kesaksian atau bukti dan sebagainya. Jadi kalau kesaksian Peggy itu ya pasti ada relevansinya kan. Peggy kan bagian daripada DPO yang dulu dikejar oleh penyidik, tapi kemudian ternyata itu salah tangkap kan gitu. Nah sekarang ini yang salah tangkap ini kemudian dibebaskan oleh hakim pra peradilan. Nah kalau itu didengar oleh Pak Hakim yang di Mahkamah Agung sana yang meriksa PK itu kan bisa memberikan gambaran gitu. Oh iya beginilah kira-kira bukti-bukti yang dulu itu nggak sempat dilihat di dalam peradilan yang dulu atau dulu sudah ada tapi tidak dibahas dan sebagainya, itu akan menjadikan pertimbangan hakim. Jadi intinya gitu Pak, saya sangat mengharapkan ya apa-apa bukti-bukti yang selama ini diteriakkan bahwa ini tidak adil disampaikan, bawa menjadi novum di PK supaya hakim bisa mengkoreksi. Apakah dulu itu memang betul-betul penanganan sesat? Apakah dulu itu polisi yang merekayasa kasus ini, merekayasa jaksa, merekayasa hakim supaya ini bisa ada tersangka yang sebetulnya bukan pelakunya? Itu bisa terbukti nanti hanya di PK itu gitu. Bukan dicari tim pencari fakta. Kalau saya itu. Saya kira yakin itu. Peggy mesti ada korelasinya untuk di novum. Ajukan aja ke sana supaya hakim nanti bisa lihat terang benderang apa yang terjadi gitu. Oke, Pak Mudah-mudahan Arianto. ini kasus ini sudah cepat kelihatan siapa yang salah gitu. Ya, Peggy ada Apakah ini relevansinya hakim yang soal sesat kasus ini. atau Tapi begini jaksa Pak yang nggak Arianto. benar, apa polisinya yang brengsek gitu. Oke, mungkin menggunakan kalimat yang ini ya Pak ya, agak ini ya, agak halus sedikit ya Pak ya. Tapi begini Pak Arianto, kalau misalnya memang peninjauan kembali. Kayak saya gitulah, saya Ya. bukannya menghina enggak. Tapi kan tuduhan sesat itu kan lebih melebihi daripada penghinaan pengadilan. Nah, saya hanya mengquote saja daripada orang-orang yang menyampaikan itu. Inilah yang ingin saya cari, apakah tuduhan-tuduhan itu benar apa tidak. Nanti akan dibuktikan di PK. Itu loh, itu dari dulu saya semangatnya cuma gitu aja. Oke, tapi Marilah menurut kita Pak lihat di PK Arianto, ini. Pak Arianto, maaf Dan saya majukan potong PK sebentar. sebanyak-banyaknya apa? Novum sebanyak-banyaknya. Ya Pak Arianto, artinya dengan kasus ini misalnya kemarin Peggy bebas, terus kemudian ada PK yang diajukan oleh beberapa pihak. Artinya menurut Pak Arianto ini perlu dilakukan penyidikan ulang dari awal nggak sih Pak? Kalau PK-nya diterima, berarti kan penyidikan yang dulu itu kan nggak benar. Penyidikan yang dulu saya nilai 100 gitu. Kalau besok ternyata diterima PK-nya bahwa ini nggak sah, sehingga yang dulu dibatalkan, otomatis polisi harus melakukan penyidikan ulang gitu. Oke. Tetapi kalau untuk pembebasan Peggy ini tidak berarti polisi tidak boleh meneruskan Peggy ini, tapi menunggu putusan PK ini. Kalau PK ini mengabulkan berarti stop. Tetapi kalau PK ini menolak, pasti polisi bisa melakukan penyidikan lagi pada Peggy ini karena aturannya tidak ada aturan yang melarang untuk itu. Apa perjalanan hukumnya kira-kira begitu Bu itu. Saya menerangkan ini dengan bahasa yang vulgar ya Bu ya. Maksudnya supaya rakyat yang nggak tahu hukum pun bisa tahu oh ginilah duduk perkalanya gitu. Supaya mereka tidak terbuai dengan kalimat-kalimat yang ini tapi sebetulnya itu menyesatkan. Saya hanya ngomong apa adanya dan inilah yang terjadi di lapangan dan menurut hukum penyelesaiannya harus lewat ini menurut saya. Alhamdulillah sekarang dilaksanakan, pra peradilan dilakukan, PK diajukan, saksi-saksi dimasukkan di dalam PK. Bagus itu. Baik, terima kasih Pak Arianto telah berdialog bersama kami. Kemudian sebelumnya ada Peggy Setiawan dan Mbak Sugianti, Saka Tatal dan Mbak Titin. Kita akan melihat ya bagaimana jalannya PK yang diajukan oleh Saka Tatal pada hari Rabu 24 Juli.